Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Rahmadina dengan NIM 112411283 dari kelas manajemen Malang. Di sini saya ingin membuat video tentang tugas ulangan tengah semester mata kuliah teori organisasi. Saya akan memberikan pendapat tentang jurnal analisis penerapan teori organisasi dalam organisasi modern, studi kasus pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS. Pertama-tama Sejak Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, tuntutan terhadap sektor publik semakin tinggi. Pemerintah dituntut untuk bekerja lebih efisien, transparan, akuntabel, dan tentu saja lebih dekat dengan rakyat. Dalam semangat perubahan inilah BPJS Kesehatan lahir, menggantikan PT Askes pada tahun 2014. Lembaga ini tidak hanya menyelenggarakan jaminan kesehatan, tetapi juga menjadi simbol nyata dari perjuangan negara dalam menyediakan akses layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Namun, di balik layar itu, BPJS mempunyai cara optimal untuk menghadapi kompleksitas birokrasi di perubahan regulasi serta tekanan ekonomi dengan cara dua teori, yaitu teori kontingensi dan teori sistem. Keduanya ini bukanlah sekedar konsep akademis, tetapi prinsip yang membentuk cara kerja, gaya kepemimpinan, sistem manajerial, dan kebijakan operasional BPJS dari hari ke hari. Yang pertama ada teori kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Pendekatan manajemen yang paling efektif akan selalu bergantung pada konteks, lingkungan, dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi itu sendiri. Dalam konteks BPJS Kesehatan, pendekatan ini sangat relevan. Bayangkan saja bila BPJS menghadapi berbagai dinamika setiap hari, seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan peserta membayar iuran, lonjakan kebutuhan layanan saat pandemi, hingga sorotan publik terhadap kualitas pelayanan. Dengan menerapkan teori kontingensi ini, BPJS mengelola organisasinya secara adaptif. Mereka tidak kaku, tetapi terus menganalisis situasi yang menentukan langkah yang paling sesuai. Salah satu bentuk nyata dalam penerapan teori ini adalah dalam pengambil keputusan yang strategis. Sebelum membuat kebijakan penting, BPJS melakukan analisis mendalam terhadap situasi terkini, seperti kondisi ekonomi nasional, tren data peserta, hingga dampak sosial dari sebuah kebijakan. Selain itu, gaya kepemimpinan di BPJS juga mencerminkan teori kontingensi. Pemimpin tidak hanya menjalankan perintah dari atas, tetapi menyesuaikan gaya mereka dengan kebutuhan tim dan organisasi. Ada kepemimpinan partisipatif di mana manajemen mengajak karyawan berdiskusi, bertukar ide, dan mengambil keputusan yang bersama. Ada pula gaya kepemimpinan transformasional yang berusaha menginspirasi, membangun semangat tim, dan menciptakan inovasi dari dalam. Pendekatan ini penting karena lembaga seperti BPJS membutuhkan kolaborasi lintas fungsi dan tidak bisa mengandalkan sistem komando satu arah yang bersifat birokratis. Dalam teori ini, pengawasan organisasi juga bersifat fleksibel. Contohnya itu pada saat COVID-19. BPJS menerapkan sistem pengawasan yang disesuaikan, yaitu lebih ketat dalam pemantauan penggunaan layanan, tetapi tetap menjaga akses layanan bagi peserta yang membutuhkan. Yang kedua ada teori sistem. Kita berlanjut membahas tentang teori sistem. Berbeda dengan teori kontingensi yang berfokus pada adaptasi terhadap kondisi luar, teori sistem melihat organisasi sebagai satu kesatuan dari berbagai komponen yang saling beraksi. Organisasi bukan sekadar struktur hierarkis,
Organisasi adalah sistem terbuka yang berhubungan secara aktif dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal. BPJS Kesehatan adalah contoh ideal dari teori sistem. Mereka yang tidak hanya bekerja sebagai satu lembaga, tapi juga sebagai bagian dari jaringan yang besar, seperti pemerintah pusat, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan, perusahaan penyedia layanan, dan tentu saja masyarakat sebagai peserta aktifnya. Setiap keputusan yang diambil oleh satu unit akan berdampak pada unit lain, maka koordinasi dan komunikasi antar unit menjadi krusial. Contohnya pada subdirektorat kepesertaan bertugas yang mengelola pendaftaran dan data peserta. Subdirektorat keuangan mengelola iuran dan pembayaran klaim, sementara subdirektorat pelayanan memastikan bahwa pelayanan mendapatkan hak layanan di fasilitas kesehatan. Semua unit ini tidak bisa berjalan sendiri. Mereka harus berjalan secara sinergis. Dan disinilah peran sistem informasi manajemen menjadi sangat penting sekali, yang dimana BPJS menggunakan data real time untuk mengintegrasikan semua proses, yaitu mulai dari pendaftaran peserta, verifikasi layanan, pengawasan klaim, hingga pelaporan kinerja. Semua itu dijalankan dalam suatu sistem yang solid. Dari sistem ini juga menekankan betapa pentingnya budaya organisasi sebagai pengikat sistem. BPJS membangun budaya kerja yang kolaboratif dan terbuka. Nilai-nilai inisiatif seperti integritas, kolaborasi, layanan prima, dan inovasi yang menjadi dasar interaksi seluruh komponen organisasi. Ada beberapa contoh kasus pada BPJS, yaitu pada tahun-tahun awal pandemi COVID-19. BPJS yang menghadapi layanan kebutuhan layanan sekaligus tekanan fiskal karena banyak peserta yang mengalami penurunan penghasilan. Dengan menyatakan dengan teori kontingensi, BPJS itu menyesuaikan kebijakan termasuk relaksasi iuran dan penguatan layanan digital. Dan mereka juga berkoordinasi dengan rumah sakit dan dinas kesehatan agar layanan tetap berjalan meskipun situasi genting. Ada lagi yang studi kasus kedua, yaitu masalah defisit anggaran yang menjadi tantangan besar bagi BPJS sejak awal beroperasinya. Melalui pendekatan sistem, BPJS menganalisis penyebab defisit dari berbagai sisi, yaitu bisa dari jumlah peserta yang tidak aktif, beban klaim yang tinggi, dan ketidakseimbangan iuran dan manfaat. Kemudian itu, upaya mereka yaitu melakukan reformasi sistem pembayaran berbasis kapitasi dan INA-CBGS, serta memperkuat sistem verifikasi klaim untuk menghindari pemborosan. Ada juga yang ketiga, yaitu transformasi digital. BPJS juga mengembangkan aplikasi JKN Mobile untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan. Aplikasi ini menghubungkan peserta langsung dengan data kepesertaan, layanan, dan bahkan lokasi vaskes terdekat. Yang inilah yang menjadi penerapan sistem informasi yang mendukung teori sistem secara nyata. Dari semua contoh yang tadi menunjukkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak hanya berteori, tapi benar-benar menerapkan dua teori yang mereka terapkan dalam strategi dan tindakan yang konkret. Dan untuk sebagai tugas kuliah, jurnal ini sangat layak dikaji karena mampu menghubungkan teori dengan praktik secara konkret, yang bagaimana ini bisa menjadi contoh pendekatan akademik yang bisa menjawab persoalan nyata dalam penyelenggaraan layanan publik. Dikarenakan jurnal ini fokus pada satu kajian, yaitu pada kajian BPJS Kesehatan yang sebagai studi kasus, yang menjadikan jurnal ini relevan. Dan salah satu kekuatan jurnal ini yaitu terletak pada pemilihan teori organisasi yang digunakan, yakni teori kontingensi dan teori sistem. Kedua teori ini sangat tepat dalam menggambarkan tantangan dan kebutuhan
organisasi publik saat ini yang harus fleksibel sekaligus terkoordinasi dalam operasionalnya. Teori kontingensi menekankan pentingnya adaptasi terhadap lingkungan eksternal yang berubah-ubah. Sementara itu, teori sistem menyoroti pentingnya hubungan dan koordinasi antara elemen-elemen internal organisasi. Yang penulis berhasil menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa bekerja secara kaku dalam satu model tetap, melainkan harus melakukan penyesuaian kebijakan dan struktur berdasarkan situasi. Misalnya saat mengalami pandemi COVID-19 atau kondisi defisit keuangan, yang dimana organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat dari sisi manajerial maupun teknis. Selain itu juga penerapan teori sistem juga tercermin dalam bagaimana BPJS ini bekerja sebagai sistem terbuka, berinteraksi secara dinamis dengan berbagai pemangku kepentingan seperti rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat. Penekanan pada pentingnya sistem informasi manajemen dan koordinasi antar unit dalam jurnal ini juga memperkuat pemahaman kita tentang pentingnya integrasi dalam organisasi modern. Namun demikian juga, jurnal ini memiliki beberapa ruangan untuk pengembangan, yaitu seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kurangnya data empiris primer, yang dimana jurnal ini mengandalkan seluruhnya data sekunder, sehingga pembahasan belum menyentuh praktik lapangan secara mendalam, dan akan lebih kuat lagi jika disertakan wawancara, observasi langsung, atau studi dokumentasi dari internal BPJS. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan yang berguna dan aplikatif, terutama bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin memahami bagaimana teori organisasi bisa diterapkan dalam konteks birokrasi publik Indonesia, yang dimana pemanfaatan teori ini tidak hanya menjadi wacana konseptual, tetapi benar-benar menjadi landasan kerja organisasi untuk tetap efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan lengkap kita tentang jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Teori Organisasi dalam Organisasi Modern pada studi kasus BPJS Kesehatan yang dibuat oleh Nur Maharani Zurimah. Pertama-tama kita apresiasi terlebih dahulu atas pemilihan topik yang aktual dan relevan. Studi kasus tentang BPJS Kesehatan ini juga merupakan kajian yang penting dan mengingat bagaimana bahwa BPJS adalah salah satu lembaga yang memiliki dampak langsung terhadap jutaan masyarakat di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya menjadi tulang punggung sistem jaminan kesehatan nasional, tetapi juga mencerminkan tantangan birokrasi dan manajemen publik di era modern. Pemilihan teori organisasi, khususnya teori kontingensi dan teori sistem ini sangat tepat untuk menjelaskan bagaimana kompleksitas kerja BPJS. Kedua teori tersebut juga memberikan kerangka berpikir yang fleksibel namun juga terstruktur dengan baik, yang memungkinkan suatu organisasi dapat beradaptasi dan tetap berjalan secara efektif di tengah berbagai tekanan eksternal maupun di internal. Yang kedua adalah kekuatan teori yang sangat signifikan. Di dalam jurnal ini menunjukkan kedalaman penguasaan teori yang mengesankan. Di sini penulis mampu menjelaskan teori kontingensi secara menyeluruh, termasuk bagaimana organisasi ini harus menyesuaikan pendekatan manajemennya dengan kondisi lingkungan yang terus-terus berubah. Konsep bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam mengelola organisasi yang sangat sesuai diterapkan pada BPJS ini
yaitu menghadapi berbagai dinamika seperti perubahan regulasi, pemerintah, tekanan finansial, dan ekspektasi publik. Sementara itu, di teori sistem ini dijelaskan bagaimana pendekatan holistik di mana BPJS dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Pandangan ini sangat penting untuk memahami interaksi BPJS dengan rumah sakit, pemerintah daerah, peserta hingga pihak swasta. Penekanan pada koordinasi, komunikasi, dan spesialis antar unit ini memperlihatkan bahwa teori ini tidak hanya sekadar abstraksi, tetapi juga dapat diterjemahkan secara konkret dalam organisasi publik. Yang ketiga itu adalah penerapan praktis dalam studi kasus BPJS. Salah satu kelebihan utama jurnal ini adalah keberhasilannya dalam menghubungkan teori dengan praktik nyata. Misalnya dengan membahas pengambilan keputusan adaptif. Penulis jurnal ini menunjukkan bahwa BPJS tidak dapat menerapkan kebijakan secara kaku, melainkan harus memperhitungkan kondisi eksternal seperti pandemi atau tekanan defisit anggaran. Penerapan gaya kepemimpinan partisipatif dan transformasional juga menjadi bukti bahwa teori ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus diselaraskan dengan budaya organisasi dan karakteristik sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan di BPJS ini tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga inspiratif dan kolaboratif yang sesuai dengan nilai organisasi seperti integritas, kolaborasi, dan inovasi. Selain itu juga ada penjelasan mengenai sistem informasi manajemen, mekanisme koordinasi antar subdirektorat, hingga pengawasan yang fleksibel, memberikan gambaran konkret tentang bagaimana teori sistem bekerja dalam konteks operasional BPJS. Yang keempat ada catatan kritis dan ruang pengembangan. Jurnal ini meskipun sangat kuat secara konseptual dan aplikatifnya, ada beberapa aspek yang bisa dikembangkan lebih jauh, yaitu keterbatasan data primer, yang artinya penelitian ini sepenuhnya bersumber pada data sekunder, sehingga belum menunjukkan pengalaman lapangan atau insight langsung dari aktor organisasi seperti manajer BPJS, pegawai, atau bahkan peserta JKN Mobile. Data primer seperti wawancara atau observasi juga akan memperkuat keabsahan argumen dan memperkaya sudut pandang. Yang kedua ada minimnya visualisasi dan model analisis. Jurnal ini juga akan lebih menarik lagi dan mudah dipahami jika penulis menyertakan bagan struktur organisasi, diagram sistem interaksi antar unit, atau model teoritis yang bagaimana teori kontingensi dan sistem ini diterapkan secara simultan. Visualisasi tersebut sangat membantu pembaca dalam melihat peta organisasi secara menyeluruh. Yang ketiga ada kurangnya menyinggung aspek kuantitatif, yang artinya walaupun penelitian ini bersifat kualitatif, tetapi akan menarik jika disisipkan indikator kuantitatif seperti tingkat kepuasan peserta, jumlah kelulusan layanan, atau tren defisit dana. Data ini juga bisa memperkuat urgensi pentingnya penerapan teori organisasi dalam peningkatan performa.